Halo guys, bersama saya Pace Papua. Dalam sisi kali ini saya akan membagikan informasi berita menarik mengenai Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Tanah Papua tanggal 9 Desember mendatang. Untuk itu, pandangan dari akademisi tentang politik dinasti yang berpotensi menciptakan buruknya birokrasi, atau dengan kata lain pesta keluarga berkuasa. Oke, untuk menyimak pesta keluarga berkuasa ini bersama saya Pace Papua akan mengulasnya dalam sesi berita kali ini. Mari kita dengarkan. Sebanyak 11 kabupaten dari 29 kabupaten kota di Papua akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Beberapa calon kepala daerah di sejumlah wilayah akan melaksanakan pilkada itu. Diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya atau bupati di daerah lain. Sebagian publik di Papua menilai pencalonan mereka ini untuk melanggengkan kekuasaan keluarga dengan menciptakan politik dinasti. Menanggapi penilaian publik itu, akademisi dari Universitas Cendrawasih atau Uncen Jayapura Papua, Yakobus Murafer, menyatakan politik dinasti berpotensi menciptakan diskriminasi dalam tata kelola birokrasi di daerah. Pernyataan itu dikatakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Uncen tersebut melalui panggilan teleponnya Senin 9 November 2020. Ia mengatakan hingga kini memang belum ada undang-undang yang melarang suami, istri, anak atau kerabat dekat seorang kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir mencalonkan diri di daerah yang sama atau wilayah lain. Namun situasi itu dapat berdampak buruk dalam sistem pemerintahan di daerah tersebut. Jika nanti para calon yang berasal dari politik dinasti itu terpilih saat pilkada, katanya dampak buruk politik dinasti terhadap pemerintahan, misalnya kecenderungan tidak adanya ruang bagi orang lain atau figur baru di daerah itu untuk memberikan kesempatan muncul sebagai pemimpin. Selain itu, berpotensi terjadinya peluang korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Karena kepentingan politik dinasti ini adalah bagaimana upaya melanggengkan kekuasaan sebelumnya. Mereka yang punya hubungan kekerabatan atau relasi politik dengan kandidat yang menang nantinya mendapat keuntungan di sana, sedangkan mereka atau kelompok yang berseberangan akan disingkirkan, kata Yakobus Murafer. Menurutnya, politik dinasti inilah yang melahirkan oligarki, di mana kepemimpinan atau kekuasaan sistem pemerintahan di satu daerah hanya dilaksanakan oleh segelintir orang. Hanya melanggengkan kekuasaan sebelumnya yang kemudian itu justru membuat pemerintahan tak ada kontrol dari publik, ujarnya. Ia mengatakan politik dinasti yang merupakan politik kekerabatan ini memunculkan raja-raja atau kepala daerah dengan wajah baru dengan bentuk sistem pemerintahan lama. Ganti kulit saja kalau mau benar-benar mau menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Saat rekrutmen kandidat mesti benar-benar selektif, dilihat kelayakan dan kemampuannya, ucap Yakobus Murafer. Pendapat yang sama dikemukakan anggota Komisi Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM DPR Papua, Emus Gwijangge. Menurutnya, politik dinasti bukan baru muncul di Papua dalam pilkada tahun ini. Beberapa tahun lalu hal serupa telah terjadi. Ada kerabat kepala daerah atau wakil kepala daerah di Papua mencalonkan diri di kabupaten lain, kemudian terpilih. Kedepan politik dinasti mesti dihentikan. Selain tidak baik untuk iklim politik dan tata kelola birokrasi, juga bisa menciptakan terpecahnya di masyarakat, kata Emus Gwijangge. Katanya, yang mesti dipikirkan para pihak terkait kini bagaimana menciptakan sistem pemerintahan secara baik dan bersih. Untuk itu,
dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas mengelola pemerintahan, bukan terpilih karena memiliki uang dan mendompleng popularitas kerabatnya. Misalnya, pada 2 periode sebelumnya, suaminya bupati atau bapaknya bupati, periode berikut istri atau anaknya yang mencalonkan diri. Ini sistem politik paling buruk yang dibangun oleh oknum elit politik, ujarnya. Ia berharap masyarakat Papua selektif dan melihat kemampuan seorang calon kepala daerah dari berbagai aspek sebelum menentukan pilihan saat pilkada. Politik dinasti ini yaitu pendidikan politik buruk yang dibangun oleh oknum elit politik. Ini kan arahnya ke KKN juga. Ini harus ditinggalkan, ucap Gui Jangi. Demikian informasi berita dari saya, Pace Papua. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe untuk mendapat informasi-informasi berita terbaru lainnya. Bersama saya, Pace Papua, hormat, salam demokrasi.